Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan Allah, bersukacita sekali dan berbahagia pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Komsel online Rock Ministry. Saya bisa menyapa warga kerajaan Allah yang ada di rumah. Kita bisa berhenti sejenak dari aktivitas kita sehari-hari, bisa berkumpul bersama pasangan dan anak-anak. Kita boleh memfokuskan waktu saat ini bersama keluarga. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, boleh saya menyapa kami dari warga kerajaan Allah dari Rock Nusa Pujian yang dipimpin oleh Bapak Handoko Pangarso. Bersama tim saya boleh perkenalkan, ini suami saya Pak Setiana. Halo Pak Setiana. Dengan Pak Nur Hadi, selamat malam Pak Nur Hadi. Dengan Mbak Yani, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Ida Bagus Alid? Baik? Salam Ibu Made, salam Bapak Gunawan. Oke, kita sebelum memulai acara lebih lanjut, kita akan angkat satu pujian, Hanya Dekat Allahku. Amin. Haleluya Yesus. Hanya dekat
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya hanya dekat, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Sungguh indah padamu, aku tenang, dekat padamu kekuatanku, perlindunganmu sungguh nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, Yesus, terima kasih. Glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus, haleluya, haleluya Yesus, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, bersama dengan Allah kami melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Allah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bersama dengan Allah kami mendapatkan pertolongan. Bersama dengan Allah kami diselamatkan. Bersama dengan Allah kami menerima kelimpahan demi kelimpahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat malam hari ini bersama warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Kami diberkati oleh Allah dan kami percaya saat kami menaruh pengharapan penuh
penuh iman kami kepadamu, maka segala sesuatu yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Allah senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa bersama dengan Allah ada hari esok. Sebab Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebab itu kepercayaan kita, iman kita tidak menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kita akan angkat satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati buat kita, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, kita tidak pernah gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Luar Mbak biasa. Yani. Kita tahu bahwa Tuhan kita hidup ya. Anda percaya bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada di antara kita. Amin. Kita bisa lewatin pandemi sampai dengan hari ini, udah bulan ke-11 ya. Tidak terasa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tentunya saya percaya bahwa saudara yang di rumah ingin mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di antara kami, di komsel kami. Tuhan sangat luar biasa, Dia tidak pernah tinggalkan. Seperti pujian yang kita nyanyikan. Saya percaya bahwa saudara pengen tahu ya, apa sih yang dialami oleh Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi bisa cerita kepada kita semua, juga terutama saudara-saudara yang ada di rumah, supaya tahu bagaimana Tuhan bekerja. Silakan Pak Nur. Baik, salam semuanya. Salam para warga kerajaan dimanapun saat ini yang sedang melihat tayangan Komsel online. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan telah berikan kesehatan kepada kita semua yang ada di sini, sehingga kita semua bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau boleh saya meminjam kata-kata bijaksana yang sering dipakai oleh Dulos Camp, yaitu perubahan bukanlah suatu perubahan tanpa suatu perubahan. Jadi kesaksian saya saat ini lebih kepada perubahan secara rohani. Sedangkan yang jasmani itu sebenarnya hanya mengikuti saja
dampak daripada perubahan rohani yang saya alami selama saya di masa-masa pandemi ini. Baik, saya ingat sekali sebelumnya saya memperkenalkan diri, profesi saya nama saya Nur Hadi, saya tinggal di Nusa Dua, profesi saya sebagai pedagang sembako. Ya. Jadi puji Tuhan saya ingat sekali di awal-awal pandemi, saya sebagai pendatang diajak untuk berembuk oleh pendesa dan kepala lingkungan di mana saya berada. Di situ saya mewakili beberapa pendatang untuk bagaimana menghadapi, bagaimana pendatang boleh berpartisipasi untuk masa-masa pandemi. Jadi saya di sana mewakili, diberi tugas untuk bagaimana pendatang ikut menjaga protokol kesehatan, juga ikut menjaga di pos masuk daripada Banjar kami. Ya, pembahasan cukup lumayan banyak. Satu hal yang saya ingat pada waktu itu, ada keperluan yang saya pikir saya harus melakukan sesuatu, yaitu tentang kebutuhan masker, di mana itu untuk keperluan daripada petugas Limas pada waktu itu. Yaitu petugas Limas pada waktu itu memerlukan masker, dan saya mencoba untuk memberanikan diri untuk memberikan masker itu kepada mereka secara gratis. Ya, puji Tuhan, tanggapan mereka sangat baik sekali, dan dengan senang hati saya juga memberikannya kepada mereka. Wow, gratis ya Pak ya? Iya, gratis. Ya. Berapa banyak Pak? Lumayan. Wow, tidak usah saya sebut di sini ya. Oke. Ya. Dan semenjak itu saudara, saya juga saat itu mulai orang-orang udah mulai tidak bekerja lagi, di mana semua restoran, semua hotel, semua yang berhubungan dan tamu itu close, tidak ada orang bekerja di sana. Ya, syukur ya melalui pendekatan dan kedekatan kami dengan Bapak Pendeta di sana. Semenjak itu Bapak Kepala Lingkungan mempromosikan tempat saya untuk berbelanja apa saja yang ada kami jual. Kemudian juga suatu saat ada keperluan dari pusat bahwa semua masyarakat harus pakai masker. Ya, disitulah semua Pak Kaling sendiri order masker untuk masyarakat melalui saya. Ya, pada waktu pos penjagaan juga saya merasakan di sana ada kebutuhan seperti makanan, minuman, suplai air dan lain-lain, semuanya mengambil dari saya. Wah, dari situ saya melihat berkat Tuhan mengalir. Iya. Iya. Jadi walaupun saya mengeluarkan sedikit, tapi dampak yang ada itu bagi kami sangat menolong perekonomian toko kami. Ya, itu tentang keberadaan di toko kami. Jadi selama pandemi dari awal sampai kurang lebih 5 bulan itu omset saya itu boleh dibilang tidak turun. Jadi masih luar seperti biasa biasa sekali. Jadi saya sempat heran kalau orang, turun. Puji Tuhan, Tuhan telah menggerakkan hati saya pada waktu itu sehingga toko saya masih berjalan dengan baik-baik. Haleluya. Ya. Kemudian perubahan yang saya alami di keluarga saya, karena tidak banyak aktivitas pada waktu itu, saya memulai melihat pekerjaan istri saya. Jadi kalau dulu sebenarnya itu saya sudah mulai di sebelum pandemi. Jadi istri saya itu dulu orangnya tidak mau diam dia. Semua pekerjaan diambil. Sebenarnya dia sanggup, tapi saya melihat bagi dia terlalu berat. Saya mulai ambil cuci baju, ya semua cuci baju, terus saya juga cuci piring, ya. Dan dampak yang saya rasakan itu dilihat oleh anak-anak saya. Anak-anak saya itu cewek-cewek semua. Jadi kok melihat papanya, wih, laki-laki papa saya nyuci baju, nyuci piring. Nah, di situ dia tergerak. Dia sedikit ada rasa malu. Jadi dia ikut-ikutan mencuci di rumah gitu ya, gitu. Jadi pada waktu itu saya kasih nama. Kita punya kebiasaan baru. Kalau dulu setelah makan itu dikumpulin sampai sore baru saya nyuci. Nah, setelah itu dia berusaha setelah makan ya dicuci piringnya sendiri. Setelah makan dicuci piringnya sendiri, dan saya melihat saya ada tauladan yang baik daripada anak saya
untuk mengikuti apa yang telah saya lakukan. Ini sebenarnya apa yang selalu dicanangkan oleh Bapak Gembala kita adalah Christ in you, pengajar Christ in you, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita itu harus menjadi tauladan, baik di masyarakat, baik di rumah tangga, supaya Kristus itu nampak dari kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita mempraktekkan sendiri dalam kehidupan kita. Itu jadi kalau saya melakukan itu karena firman Tuhan memang harus dihidupi. Ya. Jadi dalam perjalanan waktu pandemi masih sampai saat ini. Dan saya yakin pertolongan Tuhan selalu tetap ada. Kalau masalah ekonomi saudara, semua orang itu pasti berdampak. Ya, saya bulan November tahun 2018 itu saya ada deal, saya ada beli rumah dan saya harus lunasi di sekitar Oktober 2020. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini, rasanya tidak mungkin saya bisa melunasi utang-utang saya. Janji yang saya buat dengan yang punya rumah itu rasanya tidak mungkin. Perhitungan saya itu kalau saya berjalan dengan normal tanpa pertolongan Tuhan, itu bulan April 2021. Karena saat itu saya punya tabungan jangka panjang yang jatuh dan bisa melunasi itu. Tapi saya ingat apa yang dikatakan Pak Handoko pada waktu memasuki tahun 2019, dia bilang bahwa tahun 2019 adalah percepatan, itu salah satunya. Yang kedua adalah jangan tinggalkan kawanan. Pada waktu itu saya pegang itu percepatan, karena saya punya hutang, saya bilang yes dalam hati saya paling senang mendengar perkataan percepatan, mengalami percepatan dalam pikiran saya cepat membayar lunas hutang saya gitu. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata ada corona ini. Pada waktu belum ada corona, belum ada COVID-19. Ini percepatan apa ini? Jangan-jangan Pak Handoko salah ini mendengar suara Tuhan ini. Saya sempat japri juga sama beliau, sempat komunikasi, ternyata menguatkan. Ya dalam perjalanan waktu saudara, sebenarnya saya punya uang saudara, tapi uang saya itu tidak ada di kantong saya. Jadi uang saya itu dipinjam, ya, dia akan bayar dan perhitungannya kalau perhitungan bisnis saya, kalau tidak ada corona, saya akan cepat sekali itu melunasi punya saya itu karena sudah ada cadangan-cadangan. Ternyata karena ada corona, semuanya jadi macet. Sini macet, sebagai anak Tuhan, Pak Handoko mengajarkan pada waktu saya menagih, ya, dia bilang selalu janji-janji aja. Waduh, gimana ini? Pak Handoko selalu bilang begini, kalau menghadapi hal seperti itu, kita harus buah roh itu harus ada, kasih harus ada, panjang sabar harus ada, ya, sukacita, damai sejahtera harus ada. Jadi pada waktu saya meminta uang, saya menjadi ukuran saya, itu bukan saya dapat uangnya, bukan, tapi bagaimana saya tetap menjaga hati saya untuk tetap damai, walaupun saya tidak mendapat uang. Itulah kemenangan bagi saya. Ya saudara, ternyata sampai detik ini pun saya tagih-tagih itu belum ada, belum pernah dia belum bayar. terbayar ya, belum Ya. terbayar. Yang aneh dari Pak Handoko begini, kalau menghadapi hal seperti itu, bukan saja kamu tidak boleh marah dan sabar, tapi kamu harus memberkati dia. Memberkati dia. Ya suatu saat dia memang saya panggil ke rumah, dia datang ke rumah, ya memang hanya omongan saja. Tapi karena saya selalu ingat wajahnya Pak Handoko, bagaimana dia pulang itu harus membawa sesuatu. Terpaksa karena saya sembako, saya angkatin beras, saya taruh Memberi sepedanya. persembahan, memberi persembahan. Saya beli ya. beras, ya, kasih dia beras. Bahkan saya bilang, Kasih ya, lembu Pak. Kenapa? Kasih lembu. Jadi sementara Pak Handoko kalau menganalogikan itu bukan lembu, mungkin masih burung tekukur ya. Jadi yang penting bagi saya itu saya harus menjaga hati saya. Bagaimana hati saya itu tetap berkenan kepada Tuhan, itu yang terpenting. Jadi selalu bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kebenarannya. Dan kebenarannya, ditambahi, memang ada itu ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan padamu. Saya bagaimana memelihara hati saya itu tetap ada damai, tetap ada sukacita.
dan saya pegang janji Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, saya dengan sikap hati saya yang benar itu, yang tadinya banyak seperti LPD udah enggak boleh pinjam lagi, saya dengar-dengar BRI juga enggak boleh pinjam. Bagaimana saya melunasi itu? Semua pinjaman sudah ditutup. Saya kenal koperasi yang tiap nabung itu juga ditutup. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan pengharapan orang yang berharap kepadanya. Amin. Ya. Jadi puji Tuhan pada sekitar November ya, kami dapat melunasi semua janji-janji saya. Wah, luar Jadi, biasa sekali. ini luar Di masa biasa. corona bisa Iya. melunasi rumah ya. Iya, jadi Luar biasa. bisa melunasinya. Saya pikir, wah ini kalau saya sama istri saya kalau sering di mobil tanya, kok bisa ya kita ini ya? Padahal penghasilan kita itu menurun, kok bisa ya kita lunasi? Ya, cara Tuhan ada. Cara Tuhan ada, luar biasa. Dan saya rasakan yang terpenting bagi orang percaya, semua mengalami masalah ekonomi. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan, Tuhan sanggup untuk menggerakkan siapa saja untuk menolong kita. Amin, yes. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Yes. maka semua akan ditambahkan kepadamu. Wah, Terima kasih, demikian luar saksi biasa saya. kesaksian dari Pak Nur Hadi ya. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana di masa pandemi, kayaknya nggak mungkin bisa ngelunasi utang. Ya kan Pak, ditagih-tagih, nggak dibayar-bayar. Tapi pesannya Pak Handoko, kita harus tetap mengasihi, tetap sabar sama orang yang berhutang kepada kita. Ini nggak gampang bagi saya Pak. Ya, betul, enggak gampang. Nggak gampang Pergumulan. Pak. Iya, karena kan pasti kita jengkel banget nih. Aduh, gimana ini ya. Tapi saya lihat kayaknya Pak Nur Hadi lulus nih akademi coronanya, ya. Masih belajar. Ya, masih belajar ya. Oke, kita mau dengar satu lagi dari keluarga Pak Alit, dari keluarga Pak Alit dan Bu Alit juga. Saya percaya lebih dari apa yang Pak Nur Hadi alami, tapi versinya lain. Ya. Kita mau dengar sekarang ya. Silakan Bu Alit. Shalom, selamat malam keluarga Kerajaan Allah dimanapun berada. Pada malam hari ini saya mengucap syukur saya boleh berada di tempat ini yang sangat luar biasa. Saya bisa menghadiri KA malam ini. Dan saya mau bersaksi bagaimana tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada saya. Ya, saya punya anak 3 yang sudah besar-besar, ada yang 32 tahun, ada yang 29 ya, ada yang 22. Jadi anak saya yang terakhir ini, karena saya memang sangat bergumul di dalam rumah tangga saya, dulu saya lah yang orang Kristen sendiri, tetapi akhirnya Pak Bagus bertobat. Dan saya berjanji, saya akan melayani keluarga saya akan melayani menjadi saksi buat suami saya, buat anak-anak saya. Jadi saya menjadi kepala rumah tangga di rumah tangga saya. Anak saya yang ketiga ini sebenarnya saya bergumul di mana harus sampai SMA. Suami saya bilang gitu, harus sampai SMA saja cukup. Namun anak saya yang ketiga ini Tuhan kasih saya memang bonus. Semenjak saya lahir baru, saya dikasih bonus hamil untuk anak saya ketiga ini. Dia selalu ambisi untuk minta sekolah dan kuliah. Akhirnya pada saat tamat SMA dia keluar 2 hari. Saya cari anak saya, nak kamu mau apa? Saya mau kuliah mak, tidak boleh main-main, kuliah itu tidak boleh setahun. Oh, karena saya memang belajar kepada Tuhan. Saya belajar kepada Tuhan, apapun yang saya rindukan, apapun yang saya perlukan, saya selalu berdoa. Dan Tuhan kasih sangat luar biasa. Dari saya terpuruk dari orang Bali yang keras dan tidak tahu pendidikan,
Tapi saya rindu punya anak saya supaya anak saya. Pergumulannya Bu di masa pandemi, ya. Di masa pandemi saya sudah biasa bekerja, jadi setiap bulan itu saya ada gaji dan saya ada usaha jamu. Jadi saya merasa sukacita untuk menanggung anak saya ini. Jadi akhirnya pada saat pandemi itu sempat saya pergi berlibur. Saya diundang dengan adik saya di Australia. Saya berlibur 3 minggu. Saya singkat saja. Dan sudah saya bagus persiapan itu karena saya suruh sama adik saya pulang untuk mengurus anak saya menunggu wisuda, untuk membuat surat-surat sampai di imigrasi. Saya bikin surat karena saya harus berangkat selama setahun bolak-balik ke Bali. Dan saya anak saya di Jijah ini namanya, dia harus lulus Agustus ini. Jadi saya sudah mengurus sama Dek Jijah ini, saya sudah belajar nyetir, saya ngurus paspornya itu. Nah tiba-tiba pandemi ini, corona ini terjadi. Saya tanpa ada bayangan apapun tentang pandemi ini, akhirnya corona ini terjadi. Begitu 28 Mei saya berangkat, anak saya nanti dia lulus, dia akan nyusul saya. Akhirnya itu terjadi corona ini. Nah saudara, saya balik dari libur itu, saya menghadap sama bos saya dikasih libur 3 minggu, saya menghadap, saya pikir saya masih bekerja. Dia bilang tidak Made, stop karena pekerjaan sudah tidak ada untuk saya dan untuk kamu. Nah saudara di dalam Tuhan, jadi anak saya yang harus akan ada sidang, mama harus bayar sekian, dan semester yang terakhir mama harus bayar sekian, dia bilang. Nah coba saudara tidak bekerja, semua anak-anak saya tidak kerja, jadi suami saya nggak kerja, saya memang nggak kerja, dia kerjanya di rumah. Akhirnya saya langsung, aduh gimana ya, ya tapi ya saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada, karena sebagai seorang Kristen saya sudah terbiasa menghadapi seperti apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, itu saya selalu mengetok pintunya Tuhan. Jadi saya selalu, kalau saya punya keinginan, kerinduan untuk saya selesaikan di dalam keluarga ini, saya selalu bilang, Tuhan ini nama saya yang asli, saya ada dari Bali, saya percaya Tuhan akan sediakan. Saudara yang kasih Tuhan, dia itu lagi sebulannya dia wisuda, dan juga saya membutuhkan uang. Selesai saya bayar sidang sama semester terakhir itu, jadi saya harus wisuda, saya harus menyediakan uang sebanyak 9 juta. Sudah itu, ya mau ndak mau saya akhirnya ya jualan saudara. Saya orang awam tidak mengerti online, saya nggak ngerti namanya online, tahunya cuma grup gado-gado. Pak Stiana pesenin saya, masukkan ke grup gado-gado. Saya dibantu oleh suami saya foto, saya syukur saya bisa masak saudara, saya bisa masak. Dan saya memang pekerjaannya saya masak di villa gitu, lama di hotel juga pernah. Ya itu akhirnya saya masak, saya jual itu keliling. Di samping gado-gado, bersyukur ada orang beli 1-2, tapi habis itu saya keliling. Karena saya melihat begini, sebelum saya jualan saya sedih. Begitu terjadi corona saya keliling, suami saya tahu, saya nangis kalau datang dari luar, saya menangis. Kenapa kejadian seperti ini? Tolong beli kopi orang di sana, tolong beli gitu. Saya sedih, saya ngunjungin orang karena saya suka apa kabar, saya suka begitu. Akhirnya saya, kamu juga bisa jualan, kalau kamu mau makan ya kamu jualan. Akhirnya saya jualan keliling. Ya itulah akhirnya saya bisa mencukupi dana untuk membayar kuliah. Karena saya bersyukur sekali sama Tuhan bisa dikasih kesempatan untuk anak saya menikmati kuliah. Sehingga sekarang anak saya secara manusia saya tidak tahu, selesai kuliah nak saya cuma bisa bikin kamu sampai sarjana. Kamu berdoa, kamu minta kerjaan pasti dapat. Tiba-tiba anak saya berdoa dan anak saya keluar, Mama, Dek Ija dapat pekerjaan. Dia mengelamar di Jakarta, yaitu Dokter Tumbi karena anak saya itu perawat. Jadi dia dapat pekerjaan di sana di Jakarta. Jadinya sangat luar biasa.
luar Oke, biasa. makasih ya Bu Alit ya. Kita ingin dengar dari Pak Alit ya, bagaimana Pak Alit ya untuk melewati masalah yang dihadapi, yaitu di masa pandemi ini anak mau wisuda, sedangkan tadi pekerjaannya udah nggak ada ya, dari jualan-jualan aja, terus Bu Made juga udah nggak kerja, di stop. Nah Pak Alit bagaimana mengatasi ini sampai bisa akhirnya anaknya sudah selesai wisuda dan bahkan dapat pekerjaan. Silakan Pak Alit. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara dan Tuhan menjadi Bapa saya di dalam kehidupan di dalam Kristus. Saya menghadapi tengah pandemi ini, yaitu persoalan saya pada waktu itu di saat-saat membutuhkan. Pada awalnya kami berpikir aman, tetapi tiba-tiba corona itu datang. Nah, pas anak saya itu membutuhkan untuk menyelesaikan studinya, yaitu semester 1-nya. Nah, di situ di saat-saat itu membutuhkan entah di mana saya harus nyari menutupi keuangan ini untuk membutuhkan bayar sidangnya, untuk mengakhiri semesternya, untuk menyiapkan persiapan untuk pakaian wisuda. Nah, sekitar 15 juta itu ya. Kalau bagi saya itu banyak sekali. Jadi saya memang sudah lama tidak bekerja. Pekerjaan saya itu serabutan. Kadang-kadang saya di rumah membuat jamu, saya adalah terapis di rumah, terapi kesehatan dan freelance, dan juga di saat-saat itu semuanya menurun, ekonomi menurun 80%, hanya untuk bayar listrik saja. Tetapi bayar anak itu dapat di mana? Nah, itulah mujizat Tuhan, disitulah karya-karya Allah terjadi atas kehidupan keluarga saya, di mana saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti saya diam, saya bekerja. Tetapi kalau bekerja tidak mencukupi, tetapi di luar pekerjaan itu Tuhan mencukupi. Nah, disitulah buah-buah karya Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya kebutuhan anak-anak saya itu, yang satu ini dia bisa menyelesaikan S1-nya, dia bisa membiayai persiapan wisudanya. Nah, setelah itu uring-uringan lagi, 3 bulan. Mak, saya butuh gini, saya butuh. Kalau saya mendengar sebagai kepala rumah tangga itu, ini sudah rontok ini, stres. Pak Alit. Habis ini mau cari di mana lagi, mau ngutang di mana gitu. Kalau ibunya udah, iya. Kalau saya udah, Nah, itulah kehidupan. Tetapi saya percaya Tuhan akan membuat kita tidak mengerti. Nanti kamu akan mengerti. Disitulah Tuhan menyatakan. Akhirnya anak saya tuh sudah uring-uringan itu, dia dapat panggilan, walaupun dalam 2 bulan itu masih di training, ya 2 bulan itu di training, dan sekarang sudah lulus, dia diangkat di sebuah pelayanan dokter kecantikan di Jakarta. Nah, sudah diangkat, dia uring-uringan lagi. Pak, saya tidak mau pindah ke Bogor, saya harus tetap di Jakarta. Karena di Jakarta itu dia sudah merasakan bagaimana enaknya hidup di Jakarta. Saya pusing lagi. Pusingnya kenapa? Kalau dia pindah ke Bogor, saya harus menyiapkan kosnya. Jadi saya nyot lagi itu. Nyot transportnya, nyot ongkos kosnya, nyot biaya bulanannya. Nah, setelah itu, oke, kalau begitu kamu berdoa. Bapak di rumah berdoa. Dalam semalam berdoa. Saya memuji Tuhan, ngambil gitar saya bergumul di situ. Tuhan, ini bukan kehendak saya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi. Anak mujizat ini loh, dia maunya harus tetap di Jakarta Tuhan. Dia tidak mau pindah ke Bogor. Itu saya mengajukan kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan. Saya percaya Engkau memberikan yang terbaik. Nah, setelah itu 2 harinya lagi anak saya telepon, Pak, saya tetap di pusat. Waduh, luar biasa ya. Oke. Luar biasa. Ya, Puji makasih Tuhan, Pak Alit. itulah Ya. kasih Tuhan yang sangat besar. Yes. Saya bersyukur. Terima kasih. Yes, luar biasa ya, saudaraku semuanya.
Di sini kita melihat ada 2 kesaksian, bagaimana Tuhan bekerja di tengah pandemi, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sepertinya tidak mungkin masa pandemi anak bisa selesai dan bisa wisuda dan ditempatkan dapat pekerjaan. Sungguh luar biasa. Di sini ada gembala sektor kami yaitu Pak Setiana akan memberikan kekuatan buat kita semua. Saya percaya dengan mendengar ini kita dikuatkan, kita akan lebih percaya lagi bahwa Yesus bekerja dalam hidup kita. Silakan Pak Setiana. Terima kasih Mbak Yani. Ya, tadi kesaksian yang luar biasa Pak Nur Hadi, Bu Made dan Pak Alit ya. Kita akan diskusi tentang firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Pertolongan Tuhan. Sebagai Bapa, Engkau sayang kepada kami anak-anak-Mu. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak yang taat dan setia. Kami siap untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, bagi jiwa rohani kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu hidup supaya kami berkemenangan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Dan tahun ini kita sudah tahu bahwa tema gereja kita adalah reproduction. Oke, kalau kita sudah mampu melewati tahun 2020 yang memang tidak mudah, betul ya? Mudah apa enggak? Sulit ya? Tidak mudah. Tetapi kalau kita mampu melewati itu karena kebaikan Tuhan, karena kekuatan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan enggak ada anak emas. Kita semua anak spesial di hadapan Tuhan. Nah, pada malam ini saya ingin bagaimana supaya identitas kita mengenal ya, temanya ini adalah putra yang taat. Nah, kita mengenal dulu kenapa kita menjadi putra yang taat. Kita adalah punya Bapa. Nah, sebelumnya kita akan buka dalam firman Tuhan. Saya minta tolong Pak Nur Hadi di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka kalian akan menerima. Carilah maka kalian akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena orang yang minta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Di antara kalian, apakah ada ayah yang memberikan batu kepada anaknya kalau ia minta roti? Atau memberikan ular kalau ia minta ikan? Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Jadi di sini kita melihat bahwa tadi temanya adalah kita membahas tentang putra yang taat. Tetapi kita ini taat kepada siapa? Nah, kita ini taat kepada Bapa kita di surga. Nah, bagaimana kita bisa percaya dan taat? Namanya taat pasti ada percaya. Itu kayak seperti dua sisi mata uang. Di dalam kepercayaan ada ketaatan. Kenapa kita bisa taat? Karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Bapa di surga? Nah, saya punya anak 3 ini sebagai Bapak jasmani, Pak Nur Hadi punya anak 2, Pak Alit juga punya anak. Sebagai Bapak, pengen nggak memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Tapi kadangkala kita terbatas kan? Kadangkala kita ada hal tertentu yang kita nggak mampu melakukan. Karena kita sebagai manusia. Tetapi Bapa kita, Bapa di surga itu adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan Bapa kita sudah memberikan kasih-Nya, bukti cintanya kepada kita melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu kasih yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya kalau Bapa mau, kalau Bapa berkehendak, Dia mampu menjawab semua kebutuhan hidup kita. Nah, kalau kita punya Bapa yang demikian, kita tenang enggak? Kita nyaman enggak? Nah, demikianlah Bapa kita di surga. Ya, kita tahu bahwa dalam penciptaan kejadian, ya, Tuhan menciptakan dunia dan seluruh isinya sebelum menciptakan manusia. Artinya apa?
Artinya bahwa apa yang menjadi kebutuhan hidup kita itu sudah dijamin oleh Bapa surgawi. Itu membuat kita tenang, itu membuat kita aman dalam situasi apapun, bagaimanapun keadaannya. Dan kita pun sudah membuktikan di tahun 2020 sekalipun banyak goncangan, sekalipun banyak tantangan, kita mampu melewatinya karena Bapa kita yang menyertai kita. Amin. Nah, kemudian tidak hanya begitu, kita sudah tidak perlu lagi menyaksikan Bapa kita. Nah, kita sebagai anak. Nah, sebagai anak ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki hati anak, hati yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus mengenal identitas kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah, Roh Kristus itu ada di dalam hati dan hidup kita. Ini adalah identitas kita. Ini adalah semacam materai, semacam proklamasi, semacam jaminan yang kuat bahwa kita ini adalah putra Allah. Tetapi kita masih punya manusia lama. Bagaimana kita bisa berproses menjadi putra? Itu yang terpenting. Kita semua punya ego, ambisi, harga diri. Nah, saya minta tolong Mbak Yani membacakannya dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini jelas dikatakan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Akan tetapi yang menjadi persyaratannya buat kita, yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, menderita itu apa? Artinya apa? Kita baca di dalam, ada ayat yang mengatakan, jikalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kita ini cenderung, saya pribadi punya ego, ambisi. Maunya enggak mau kalah, maunya menang, maunya yang paling dihargai, maunya yang paling dihormati. Bahkan kadang-kala dengan pemimpin, maunya kita juga sok-sokan. Nah, di sini kita belajar untuk situasi, kondisi, benda, bahkan mungkin juga organisasi pemimpin kita. Saya dengan Pak Handoko, Pak Wayan. Kadang-kala banyak hal saya enggak cocok dengan beliau. Tetapi saya belajar untuk saya menyalipkan ego, ambisi, harga diri saya. Kadang-kala banyak hal yang saya juga enggak suka. Tetapi di sini hati anak saya diproses. Benar enggak? Saya percaya. Karena ada firman mengatakan jikalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama yang kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa taat kepada Bapa kita di surga kalau pemimpin rohani kita, Bapak rohani kita yang kelihatan saja, kita enggak mau taat. Bisa diterima Pak Nurhati? Kadang-kala Tuhan tempatkan, entah GKM Anda, entah G-sektor Anda, bahkan mungkin gembala subwilayah, bahkan gembala cabang, itu Tuhan pakai untuk membentuk sikap hati kita supaya kita taat. Kita tidak perlu memikul salib seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Naik ke Golgota, itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kadang-kala ada situasi, kondisi yang membuat kita mengalah. Membuat kita kadang-kala gak enak loh itu. Kita anggap ini yang paling benar, kok pemimpin kita seakan-akan salah, kita malah sok tahu apa segala macam lah. Disinilah kita belajar untuk menundukkan, menyalipkan ego dan ambisi dan harga diri kita. Nah, kalau kita bisa lulus di sini, saya percaya kita akan menikmati yang namanya putra yang akil balik, yang bisa dipercaya oleh Bapa kita di surga. Ya, saya sedikit menambah kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur di awal pandemi saya ada supply alat tulis kantor untuk nyuplai hotel bersama dengan Pak Gunawan, betul Pak Gunawan? Jadi kita usaha hutang piutang. Jadi yang tertahan itu perputaran kita 1 bulan di akhir 2019 itu hampir tembus di 1M. Nah, pada saat pandemi uang kita ditahan di konsumen hampir 1M dan hutang kita kepada supplier juga hampir 1M. Wah, saya sedih, saya takut, saya cemas. Tetapi saya percaya, saya kembali datang kepada Tuhan, saya mengajak istri dan anak-anaknya, kami berdoa. Kalau kita sudah lama di Bali hampir 25 tahun, Tuhan menolong kita, maka di situasi ini pun Bapa kita, Tuhan kita juga pasti menolong kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami lewati memasuki tahun 2021 ini,
hutang kami kepada supplier tinggal 15-20%. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, saya dan istri ada usaha yang kami lahirkan di tengah pandemi. Saat ini kami ada usaha makanan dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami saat ini sudah ada 3 outlet, bahkan mau menuju outlet keempat. Yang saya biasanya suka ngutang, suka kredit. Di pandemi ini Bapak Ibu kami usaha, pengembangan usaha kami tanpa berhutang. Saya nggak tahu itu datangnya dari mana, seperti Pak Nur Hadi tadi bilang, seperti Pak Alit tadi bilang, berkat Tuhan Bapak itu memelihara hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, puji Tuhan, investasi tabungan kami meningkat sebelum pandemi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar melalui situasi ini, kita menjadi anak yang taat, menjadi putra yang taat. Maka kalau kita menjadi putra yang taat, kita akan mendapat mandat kepercayaan lebih lagi dari Bapa di surga. Saya rasa tidak saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk fellowship Komsel ini, dan kami juga mengajak seluruh pemirsa yang ada di manapun Anda berada, kalau kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang penuh ketidakpastian, situasi bisnis apapun juga, situasi kesehatan, tetapi kami percaya bahwa kami berada di tangan Bapa kami, yaitu Bapa di surga. Kami aman, kami tenang, karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mampu melewati tahun 2020, maka tahun 2021 pun kami akan disertai oleh Tuhan. Bahkan di tahun reproduction ini Tuhan, kami akan semakin intim dengan Tuhan. Ketika kami intim dengan Tuhan, maka kami akan mengandung banyak hal yang hebat yang akan Tuhan lahirkan melalui kehidupan kami. Kami akan melahirkan, kami akan membesarkan, dan kami akan memberikan tongkat estafet supaya hidup kami berguna maksimal bagi kerajaan-Mu. Oleh sebab itu, bahwa kami untuk menyalipkan daging ego ambisi kami, untuk kami hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kami semua akan pulang membawa berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tercukupi atas kami semua, bahkan berlimpah-limpah menjadi kesaksian, menjadi nama Tuhan dipermuliakan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke Mbak Yani, kami persilakan untuk memimpin dalam doa syafaat. Masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita semuanya, kita datang pada Tuhan, kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami ingin membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa ini adalah bukan masa yang mudah bagi kami Tuhan untuk melewati, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami, Engkau yang akan membawa kami keluar dari permasalahan ini. Negara ini akan menang Tuhan, melawan setiap masalah, melawan setiap pandemi Tuhan, melawan setiap virus-virus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Kami memberkati Pak Jokowi, kami memberkati Wakil Presiden, kami memberkati setiap kabinet dan jajarannya. Kami memberkati setiap orang-orang yang ada di MPR, DPR Tuhan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat itu turun atas mereka semua Bapa. Dan biarlah hikmat itu turun Tuhan atas pemimpin negara ini Tuhan. Supaya setiap keputusan yang diambil Tuhan benar adanya dari Engkau Tuhan. Bebaskan juga Tuhan Indonesia dari virus corona Tuhan. Bebaskan Indonesia Tuhan dari virus ketidakjujuran, dari setiap korupsi. Bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan melalukan pandemi ini. Tuhan akan melindungi bangsa dan negara ini. Dan kami percaya mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Kami juga ingin membawa Tuhan pemimpin di gereja kami Tuhan. Kami ingin membawa gembala yang ada di gereja kami Tuhan.
baik itu Bapak Handoko Tuhan, baik itu seluruh Penatua Tuhan, G-Sektor, GKM, semuanya Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan atas mereka, atas keluarga mereka, atas usaha mereka, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat Tuhan. Jika pada hari ini Tuhan, Engkau tidak bisa melakukan kegiatanmu karena engkau sakit atau apapun juga, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurmu sanggup menyembuhkan sakit penyakit, apapun yang diderita oleh engkau yang sedang sakit, yang terbaring saat ini, biarlah Tuhan menjamamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak punya pengharapan, yang sedang khawatir, yang sedang takut, karena tidak bisa menyelesaikan masalah, percayalah bawa masalahmu kepada Tuhan. Dia akan membuka jalan. Semua pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di dalam tangan yang kuat. Engkau ada di dalam perlindungan kuat kuasa Tuhan. Dia tidak akan lepas penglihatannya atas engkau. Percayalah, datang kepadanya, bawa setiap pergumulanmu. Di dalam Dia ada jalan keluar. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Jika kami mendapati diri kami saat ini, kami sehat, kami bisa makan, kami bisa minum, kami juga bisa melakukan aktivitas. Semua karena Tuhan yang menjadi penyertai kita. Semua karena Allah yang menjadi perlindungan kita. Bapak, terima kasih sekali lagi buat malam hari ini. Kami boleh kumpul bersama, untuk kami boleh melakukan komsel ini Tuhan. Bukan hanya kami berkumpul, tetapi Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama kami. Kami menyaksikan pekerjaan Tuhan. Tuhan disenangkan. Semua buat Engkau Tuhan. Dari Engkau buat Engkau Bapa. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami masing-masing. Berkuasalah atas kami, biarlah Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi penyembah kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi kesukaan kami. Terima kasih Bapa, kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Rock TV ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami boleh bersama-sama menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa, dan kami menyampaikan salam buat seluruh semuanya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua dalam berkat Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, dan melewati tahun 2021, kita akan mengalami reproduksi dan percepatan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan kita berikan salam semuanya.